Sudah 1 minggu ya, enggak ini. Tapi gimana nih kabar kalian semua gitu? Apakah baik-baik aja atau ada yang lagi galau ya kayak gitu ya? Dan yang seperti yang saya janjiin untuk episode podcast basa-basi dari episode sekarang sampai kedepannya bakal ada video yang berformat kayak gini yang bisa kalian saksikan di YouTube cuy. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Untuk episode kali ini saya mau ngebahas tentang mental health nih. Karena kebanyakan dari kita tuh baperan gitu ya. Sekarang tuh kebanyakan orang tuh baperan gitu ya. Yang dimana tuh kena sendiri, terus juga kebanyakan orang-orang tuh nggak tahu arti kata mental health gitu. Karena kebanyakan orang tuh pakai kata seperti ini, pakai kata gaul-gaul untuk meningkatkan popularitas atau mungkin kayak kelihatannya kayak keren kayak gitu ya. Tapi dia tuh nggak tahu makna atau arti tersebut dari kata tersebut cuy. Kayak contohnya aja mental health nih. Nah, jadi di episode kali ini saya mau ngebahas tentang apa itu mental health dan penting nggak sih kita tuh tahu gitu ya tentang mental health secara mendalam gitu. Dan kita karena supaya apa ya? Ya supaya nambah wawasan, karena hal yang paling dibenci di dunia itu ada 3 cuy. Yaitu apa? Omong kosong, dompet kosong, dan juga otak kosong cuy. Nah, kayak gitu ya. Ya udah, kita langsung aja mulai pembahasannya dalam 3, 2, 1. Punya mental yang kuat artinya melibatkan pekerjaan karakter ya. Orang yang kuat secara mental bersedia menjadi rentan dan bahkan sering, tetapi orang yang kerap melihat ini sebagai kelemahan. Kayak gitu cuy. Saya dapat info ini dari Sragen Update Pikiran Rakyat. Jadi di sini saya mau ngebahas tentang ciri-ciri atau 10 tanda orang yang 10 tanda kamu tuh punya mental yang kuat gitu ya. Atau mungkin ini bisa juga sebagai pelajaran untuk kamu yang ingin punya mental yang kuat, karena orang yang dibully secara mental itu bakal lebih lama sembuhnya daripada orang yang dibully secara fisik cuy. Kayak gitu ya. Yaudah, kita langsung aja ke pembahasannya. Dari Amy Moritz, penulis buku dari psikoterapis cuy. Jadi yang pertama adalah berbuat baik, bersikap baik ya. Banyak orang berpikir baik berarti penurut atau menyenangkan kayak gitu ya. Tetapi menunjukkan belas kasih kepada tetangga, membantu orang lain, menghabiskan waktu luang untuk orang lain juga menjadi tanda kebaikan. Seringkali butuh keberanian dan kepercayaan diri. Jadi bersikap baik itu penting, tapi walaupun kadang kita tuh susah bersikap baik, apalagi sama orang yang udah sering nyakitin gitu. Disuruh bahagia, disuruh ngapain gitu ya. Tapi memaafkan seseorang juga susah sih, memaafkan seseorang yang sering buat kita sakit kayak gitu ya. Oke, yang kedua nih, berubah pikiran. Mereka sering dianggap pelin-pelan atau mudah terpengaruh. Sebaliknya, ini mungkin menunjukkan bahwa kamu terbuka untuk mengumpulkan lebih banyak informasi dan mendengar ide lain. Untuk berubah pikiran agak rancu ya. Maksudnya kadang kita tuh risih sama orang yang pelin-pelan, apalagi di saat-saat krisis. Maksudnya tuh di saat waktu yang tidak tepat. Contohnya aja, udah mau jalan nih, udah mau contohnya pergi ke suatu tempat tuh kayak kemana ya enaknya ya? Ke Bali gitu ya. Nah, ke Bali tuh kan kita harus check in hotelnya dulu, harus proper barang yang mau kita yang mau kita bawa tuh apa, mau sama siapa aja. Hari H-nya ada orang yang berubah pikiran, bro sorry ya kayaknya saya nggak bisa, kayak gitu dengan alasan embel-embel kayak gimana gitu ya. Jadi apalagi kan sekarang tuh banyak banget orang-orang yang wacana doang gitu ya. Karena contohnya aja pas bukber kemarin gitu, bulan kemarin, kalian pernah nggak sih gitu kalian jadi orang yang inisiatif untuk menyelenggarakan sebuah acara, contohnya aja bukber bersama,
dan teman kalian tuh pada bilang oke mau nih, oke jadi ya tanggal segini jam segini gitu. Pas hari hanya banyak yang sorry bro gak bisa, ada ini nah itu kan bangsat juga sih sebenarnya, orang itu anjing banget. Nah tapi kalau di sini untuk mengumpulkan lebih banyak informasi mendengar ide lain, mungkin bisa jadi ini sih, cuman asal kalian tahulah orang tuh nggak suka sama orang yang pelin pelan atau enggak orang yang nggak punya pendirian kayak gitu. Yang ketiga, mengakui kelemahan. Ada perbedaan antara mengatakan kebenaran dan merendahkan diri sendiri. Mengakui kelemahan dalam menghadapi orang lain itu menunjukkan kamu cukup kuat untuk mengakui ketidaksempurnaan. Mengakui kelemahan dapat membantumu mengambil tindakan positif. Mengakui kelemahan ya. Kayak contohnya mengakui kelemahan menghadapi orang lain. Jadi kayak kalau kalian sering nonton anime MC gitu kan, anime isekai yang dimana orang-orang, contohnya aja pemeran utamanya itu suka sering pura-pura lemah karena dia tidak ingin terkenal segala macam. Tapi emang mengakui kelemahan itu buat saya mengakui kelemahan, jadi kita tuh bakal lebih respect lagi kepada diri kita, terus kita juga lebih menyadari kalau kita tuh adalah makhluk yang tidak sempurna. Di atas orang kuat ada orang lebih kuat lagi, di atas orang pintar ada pintar lagi, di atas langit masih ada langit lagi gitu. Anjay. Next, ada sabar. Banyak tekanan di tengah keramaian atau bersosialisasi. Kesabaran sering dikacaukan dengan ketidakaktifan atau kurangnya ambisi. Namun mencapai tujuan besar seperti keluar dari utang atau menjadi bugar membutuhkan kesabaran. Perubahan nyata tidak terjadi dalam semalam dan melatih kesabaran butuh kekuatan. Emang sabar itu apa ya, bisa dibilang sabar itu kuat, sabar itu susah karena hadiahnya surga cuy. Karena kalau gampang paling hadiahnya kipas angin gitu. Dan bukanlah sebuah kesabaran jika kalian masih mempunyai batas, dan bukanlah sebuah keikhlasan jika kalian masih merasakan sakit gitu ya. Karena emang sabar tuh susah cuy. Sabar dari menghadapi omongan tetangga, sabar menghadapi kenyataan, sabar mengakui kalau diri kalian tuh jelek gitu loh. Kayak gitu ya. Nomor 5 nih, meminta bantuan. Mengatakan saya tidak bisa melakukan ini sendiri adalah tindakan keberanian yang nyata. Saat meminta bantuan berarti kamu membutuhkan kerendahan hati dan kekuatan karakter. Ini benar sih, karena manusia kan makhluk sosial ya, yang dimana kita tuh nggak bisa hidup sendiri-sendiri gitu ya. Kita perlu bergantung kepada orang lain, tapi bukan berarti kita tuh terlalu bergantung kepada makhluk itu, kepada orang itu. Karena kalau kita terlalu bergantung kepada makhluk itu atau orang itu, mau itu teman, pacar, keluarga, segala macam, kita tuh nggak jadi manusia yang mandiri gitu ya, selalu bergantung kepada orang lain. Jadi saat kita udah dewasa, saat kita udah nikah atau kita punya rumah sendiri, kita tuh nggak tahu harus yang kita lakukan tuh apa gitu, kayak gitu ya. Minta bantuan boleh tapi jangan keseringan gitu loh, rese juga kan. Nomor 6, gagal. Jika kamu berhasil dalam segala hal yang kamu lakukan, itu artinya hidupmu jauh di dalam zona nyaman. Buat kesalahan gagal berarti kamu menantang diri sendiri. Ini adalah tanda kekuatan. Emang sih, karena kegagalan tuh emang bajingan banget gitu. Kita udah melakukan sesuatu nih, kita udah mengeluarkan effort yang gede dan kita mengharapkan hasil yang baik, ternyata tuh gagal. Contohnya aja kayak gimana, usaha lah gitu ya. Kita nih udah misalkan sudah searching mau gimana, terus kita lihat bahannya apa, makanannya apa, yang lagi viral apa, saingannya apa, kita analisis SWOT-nya ya. Kalau kalian belajar di wirausahaan pasti tahu. Kita udah pelajarin itu, kita udah mengeluarkan effort yang gede, tapi ternyata yang datang atau yang beli kalian tuh cuma sedikit dan jauh dari ekspektasi kalian gitu ya. Karena ya itulah namanya kegagalan. Tapi kan dengan kegagalan membuat kita menjadi dewasa gitu ya. Karena kegagalan adalah keberhasilan yang gagal gitu, keberhasilan yang tertunda. Tapi bukan berarti kita gagal tuh kita nyerah. Tapi kalau kita gagal, kita harus
lebih mengevaluasi diri sendiri aja. Mengevaluasi, kita harus tahu letak kesalahan kita mana supaya memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Anjay. Yang 7, mengekspresikan emosi. Beberapa orang cepat menunjukkan kemarahan, tetapi bersembunyi di bawah perasaan marah itu adalah emosi yang tidak nyaman. Seperti kesedihan, rasa malu, dan kekecewaan. Seringkali lebih mudah mengatakannya, kamu idiot, kamu goblok, daripada mengatakan perasaanku terluka. Memberi label perasaanmu dan menemukan cara mengungkapkannya dengan sehat membutuhkan kekuatan. Mungkin orang-orang yang kayak gini yang lebih mengekspresikan atau menyembunyikan perasaan tuh lebih banyaknya kayaknya laki-laki sih. Kayaknya ya, yang saya lihat tuh story-story galau tuh biasanya laki-laki gitu, dimana ngomongnya sih santai, lagi senyum, tapi kan di dalamnya jiwanya terbantai. Iya, pal-pali kayak gitu ya. Jadi tapi menyembunyikan perasaan tuh kalian boleh simpan, tapi jangan terlalu dipendam terlalu lama, karena hanya akan menimbulkan rasa sakit gitu ya. Ya kalau bisa kalian keluarkan lah dengan bebas gitu, healing, melupakan sejenak kerjaan dunia yang segala macam gitu ya. Nomor 8 nih, menjauh. Jika kamu menjauh dari perselisihan yang memanas karena tahu tidak ada hal produktif yang akan terjadi, menjauh bukan berarti kamu mengatasi, namun faktanya dibutuhkan kekuatan untuk menjauh dari sesuatu yang tidak berhasil, terutama ketika kamu telah mencurahkan banyak sumber daya untuk suatu tugas atau seseorang. Nih kayak gini, jadi kita tuh perlu waktu untuk sendiri, walaupun kita makhluk sosial, tapi kita perlu gitu waktu untuk me time, me time. Butuh waktu untuk sendiri, karena kadang kita tuh perlu waktu untuk berpikir secara biar lurus gitu kan. Kalau misalkan di rumah atau di keramaian tuh suka kadang pandangan kita teralihkan kepada sesuatu yang lain gitu ya. Jadi menurut saya untuk menjauh itu penting banget sih. Kalian perlu waktu untuk sendiri, paling sehari 2 hari lah. Nomor 9, memperbaiki diri. Beberapa orang memutar mata pada seseorang yang sedang membaca buku, mengembangkan diri, tetapi memperbaiki diri sendiri secara fisik, spiritual, dan emosional sulit dilakukan. Mencoba menjadi orang yang lebih baik menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang punya keinginan kuat, dan itu adalah kekuatan. Nah ini yang udah saya katain di sebelumnya. Jadi kalau kalian gagal, capek itu bukannya nyerah, tapi tidur gitu ya. Ya coba memperbaiki diri lah, evaluasi kayak gitu ya. Karena dengan terbentur akan menjadi terbentuk sesuatu yang baru, objek yang baru, diri kamu yang baru, kayak gitu. Nomor 10 nih, yang terakhir adalah tenang. Mampu mengatur emosi adalah ciri dari kekuatan mental. Itu tidak berarti kamu tidak merasa marah. Marah bisa menjadi emosi yang sehat dan membantu ya kan. Namun itu berarti kamu akan dapat berperilaku lebih tenang bahkan ketika merasa kesal. Nah, tapi sebelum ketenang, kalian harus bisa menguasai sabar dulu yang tadi ya. Karena kalau kalian udah menguasai sabar, kalian pasti mempunyai jiwa yang tenang gitu ya. Karena di dalam dompet yang tebal terdapat jiwa yang tenang. Oke, kayak gitu ya. Karena tenang itu, karena kan sekarang kadang dunia tuh sedang nggak baik-baik aja gitu ya. Mau dari segi sifat seseorang, personalitinya, lingkungannya, banyak yang bikin kita tuh merasa tuh anjing banget pokoknya lah. Merasa tuh anjir, kok gini sih hidup, kok gue kayak gini sih gitu. Nah, tenang cuy. Setiap ada tanjakan pasti ada turunan cuy. Jadi kalian tuh sedang diuji lah. Contohnya tuh kalian sedang diuji sama dunia. Tapi usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kalian kalau misalkan sedang ujian gitu ya, sekolah sedang ujian yang kayak gitu, itu tuh tanda kamu tuh sedang diuji gitu. Untuk usaha hasil ya itu mah tergantung effort kalian. Misalkan kalian ikut ujian SBMPTN, SNMPTN, kalau kalian merasa kalian udah mengeluarkan cukup effort tapi hasilnya mungkin tidak memuaskan, mungkin itu bukan waktu kalian.
Tapi bukan berarti hidup kalian berakhir di situ aja gitu, karena masih banyak alternatif lain gitu ya. Mungkin kegagalan di sini, kegagalannya di hari ini, belum tentu kalian di masa depan akan bergagal juga gitu. Kayak gitu ya. Oke, jadi untuk episode basa-basi kali ini tentang mental health, sekian dulu ya. Karena gimana nih? Apakah ada ibroh, hikmah atau pelajaran yang bisa kalian ambil? Karena apa ya? Pelajaran itu nggak harus kalian dapatkan dari sekolah gitu ya. Nggak kalian harus dapatkan dari pengajian gitu. Nggak harus dari situ aja. Kalian bisa mendapatkan ilmu pelajaran dari mana aja gitu, dari sikap kalian, personality teman kalian, bisa dari video saya. Kan kalau video saya bermanfaat bagi kalian, jadi saya dapat pahala, cuy. Jadi selamat dunia akhirat. Amin lah pokoknya kayak gitu ya. Oke, untuk episode kali ini segini aja dulu. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian nggak suka, subscribe aja. Dan bagi kalian yang pengen nikmatin ini tapi nggak punya waktu, nggak punya kuota yang banyak, kalian bisa dengerin di Spotify sama di Spotify, Google Podcast, Radio Public, yang kayak gitu-gitulah. Saya udah taruh linknya di deskripsi, kalian tinggal klik aja, kalian bisa langsung masuk, bisa dengerin gratis coy, anjay. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan.